Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Fuad. Saya di sini akan menerangkan tentang teks anekdot dan struktur dan unsur kebahasaannya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis atau komplikasi, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Abstrak adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi cerita teks anekdot. Yang nomor 2, orientasi adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya satu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Yang nomor 3, krisis. Krisis adalah bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tanya. Yang nomor 4, reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis. Reaksi yang dimaksud berupa sikap tertawa atau mencela. Yang nomor 5, koda. Koda adalah penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Selanjutnya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, itu yang dinamakan kalimat retoris. Yang nomor 3, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang nomor 4, menggunakan kata kerja aksi. Menggunakan kalimat perintah, dan yang nomor 6 menggunakan kalimat seru. Nah, kita identifikasi bersama tentang unsur struktur teks anekdot dari cerita anekdot yang berjudul Salat di Masjid. Suatu hari menjelang senja, Amin dan Amir keluar rumah dan berjalan menuju surau karena sebentar lagi tiba waktu salat maghrib. Keduanya memang selalu menjalankan salat di masjid secara berjamaah. Saat itu Akbar dan Amin berjalan pelan-pelan sembari menunggu Amir yang belum terlihat. Akbar bertanya kepada Amin, "Min, menurutmu Amir akan datang salat maghrib tidak ya?" Amin pun menjawab, "Ya pastinya datang dong. Tadi sepulang sekolah Amir mengingatkanku untuk datang salat berjamaah di masjid saat maghrib." Amir menjawab, Baiklah, kita tunggu sambil duduk-duduk ya." Tak lama kemudian, dia melihat Amir berjalan dengan langkah kecil-kecil, tidak seperti biasanya. Akbar pun menyapa Amir, "Hei Amir, kenapa kamu berjalan pelan-pelan sekali? Kami menunggu dari tadi." Amir pun menjawab, "Sabar dong, aku kan mau sholat berjamaah bersama kalian." Amin pun menjawab, "Iya, tapi cepat, kenapa langkahmu kecil-kecil sekali?" Amir pun menjawab, "Kata Pak Ustadz, setiap langkah kaki kita ke masjid akan menjadi pahala, makanya aku berjalan kecil-kecil supaya langkahku semakin banyak. Masa nggak tahu sih kalian?" Akbar dan Amin mengalah, Mir. Amin pun
menimbali kembali, terserahlah, aku dan Akbar mau berangkat lebih dulu, nanti kita terlambat menunggu kamu berjalan seperti itu. Nah, dari cerita teks anekdot di atas kan ya bisa kita simpulkan abstraknya yang mana, orientasinya yang mana, krisisnya yang mana, dan reaksinya yang mana, dan kodenya. Nah, kita identifikasi secara bersama-sama. Menurut kalian abstraksi itu yang mana sih? Kan abstrak pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang cerita. Nah, dari cerita teks anekdot ini yang artinya adalah suatu hari menjelang senja, Akbar, Amin, dan Amir keluar rumah dan berjalan menuju surau karena sebentar lagi tiba waktu salat maghrib. Keduanya memang selalu menjalankan salat maghrib berjamaah di masjid. Nah, yang abstraksinya, kan abstraksi itu orientasi adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik. Nah, ini orientasinya adalah yang tak lama kemudian ia melihat Amir berjalan dengan langkah kecil-kecil, tidak seperti biasanya. Yang krisisnya kan, krisis adalah bagian dari inti peristiwa suatu anekdot yang terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tanya. Ini kan yang mengundang tanyanya kan, yang krisis itu kata Pak Ustadz, setiap langkah kaki kita ke masjid akan menjadi pahala, makanya berjalan kecil-kecil supaya langkahku semakin banyak. Masa nggak tahu sih kalian? Nah, itu yang dinamakan krisis. Selanjutnya yang reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dimaksud berupa sikap tertawa atau mencela. Nah, ini kan reaksinya yang Akbar dan Amin menjawab secara bersama-sama, oh Alamir. Nah, itu kan termasuk ya seperti sikap mencela. Nah, yang kodenya adalah penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Terserahlah, aku dan Akbar mau berangkat lebih dulu, nanti terlambat kalau menunggu kamu berjalan. Nah, itu kan sudah jadi penutup. Udah kan menurut kalian tentang teks anekdot, struktur dan unsur kebahasanya? Setelah kita mempelajari tentang teks anekdot, unsur struktur dan unsurnya, mari kita latihan dengan menggunakan media kuisis. Media kuisis adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuat suasana lebih interaktif dan menyenangkan. Aplikasi kuisis memiliki permainan seperti avatar, tema, meme, dan musik yang dapat menghibur dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita gabung dengan kode di bawah 0467116. Kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak sediakan, dan di aplikasi kuisis ini ya ada peringkat urutannya. Agar kita bisa berkompetisi dengan baik. Cepat kerjakan ya. Bapak tunggu dan semangat. Selamat mengerjakan.
Sekian dari Bapak, apabila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.